Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bintang yang pada kesempatan kali ini akan berbagi ilmu kepada kalian yang sedang menonton. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama tentang psikologi perkembangan, terutama pada remaja, madya, dan akhir. Pada dasarnya, kita dapat melihat perkembangan seorang remaja melalui pertumbuhan fisik dan hormonalnya. Melalui hormonal kita bisa melihat mood mereka, terkadang itu naik turun kawan-kawan. Melalui fisik, laki-laki secara umum itu seperti jakunnya yang tumbuh, badannya yang semakin kuat, tumbuh bulu-bulu halus dan suaranya yang berat. Untuk perempuan bisa dilihat dari pinggul dan dadanya, dan juga mereka lebih sering mengalami mood swing kawan-kawan, seperti itu. Seorang ilmuwan bernama Jean Piaget, perkembangan kognitif remaja pada tahap remaja madya ada pada umur sekitar 15-18 tahun, yang ditandai dengan individu mulai mampu berpikir secara abstrak, logis, dan hipotesis. Jadi mereka tidak hanya terpaku pada hal-hal yang konkret lagi, mereka sudah mampu memikirkan apa konsekuensi jika saya melakukan hal ini, apa yang akan saya dapatkan ke depannya. Seperti itu. Mereka sudah mampu memikirkan hal-hal yang tidak terlihat di mata mereka. Nah, memasuki pada masa remaja akhir, itu ada pada umur 18-21 tahun. Kemampuan kognitif ini semakin matang. Remaja tidak hanya bisa berpikir abstrak, tapi juga mampu mengombinasikannya pemikiran logis dengan pertimbangan yang realistis. Mereka lebih fleksibel, dapat mempertimbangkannya dari berbagai sudut pandang. Kita ambil contoh diri saya sendiri mungkin. Ketika saya berada pada masa remaja madya, saya memikirkan apa kegunaan dari saya mematuhi peraturan-peraturan yang selama ini saya lakukan, selain agar saya tidak kena marah. Saya berpikir apa kegunaan besar, apa hal besar yang akan terjadi jika saya tidak melakukan hal tersebut, kecuali saya kena marah. Dan ketika saya masuk ke masa remaja akhir, saya sudah mampu memikirkan hal besar untuk diri saya sendiri. Contohnya ya seperti masuk kuliah, seperti itu. Ada pula David Elkind yang mengemukakan teori imaginary audience, di mana remaja merasa seolah-olah dunia selalu memandang ke arah mereka. Seperti kawan saya, beliau mengalami anxiety ketika berada di luar ruangan karena dia menganggap orang-orang yang ada di sekitarnya sangat peduli dengan penampilannya. Yang kedua ada personal label, di mana remaja merasa dirinya unik, istimewa, sehingga mereka terkadang berbuat hal-hal yang ekstrim dan merasa hal tersebut tidak akan mendapatkan suatu konsekuensi. Contohnya seperti seorang yang merasa galau dan memasang SW alay di WA-nya. Mereka tidak memikirkan konsekuensi harga diri mereka akan rusak di mata orang-orang lain. Masalah utama yang selalu dilanda oleh remaja-remaja yang sedang masa pertumbuhan adalah pencarian jati diri, dan serta mereka membutuhkan untuk diterima di dalam suatu kelompok sosial. Dan saya rasa ini adalah beberapa hal yang akan cukup membantu kalian. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi dengan orang tua dan guru.
Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan sosial dan emosional agar kalian dapat diterima oleh orang-orang di lingkungan sosial. Yang ketiga adalah meningkatkan dukungan teman sebaya yang positif. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih.